Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua yang saya sayangi dan saya banggakan. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa halangan suatu apapun, sehingga kita hari ini bisa belajar bersama. Hari ini kita akan belajar tentang ragam bahasa Indonesia ya. Nah, di sini seperti yang sudah kita ketahui bahwa Indonesia itu memang terdiri atas berbagai macam suku, budaya, agama, hingga bahasanya. Jadi bahasa itu menjadi media komunikasi yang digunakan oleh masyarakat ya untuk menyampaikan sebuah pesan atau informasi kepada pihak yang akan dituju. Perlu diketahui bahwa bahasa Indonesia juga memiliki ragamnya masing-masing ya. Jadi memang bahasa itu sangat beragam. Penggunaan bahasa ini terkadang menyesuaikan dengan keadaan atau bidang-bidang tertentu. Contohnya, ketika berbicara dalam lingkup ilmu fisika, maka akan ditemukan kata-kata yang jarang didengar. Contohnya seperti destruksi, interferensi, dan lain sebagainya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa ragam bahasa Indonesia adalah variasi kata yang berdasarkan pemakaiannya, topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, lawan bicara, kemudian orang yang dibicarakan, serta medium pembicara. Jadi macam-macam ragam bahasa Indonesia itu dikelompokkan menjadi 4 ya. Yang pertama berdasarkan media ya. Jadi yang ragam bahasa itu dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama media, yang kedua dikelompokkan berdasarkan standar, kemudian yang ketiga berdasarkan cara pandang dari si penuturnya. Nah, kemudian dilihat dari topik pembicaraannya. Nanti kita akan membahas satu persatu mengenai ragam bahasa tersebut. Kita mulai dari yang pertama, yaitu ragam bahasa berdasarkan medianya. Nah, ragam bahasa berdasarkan medianya di sini ada 2 ya. Ada ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Nah, ragam bahasa lisan itu bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap ya, dengan fonem sebagai unsur dasarnya. Jadi seperti yang sedang Ibu katakan ini, berarti ini termasuk Ibu sedang berbicara menggunakan bahasa berdasarkan ragam lisan ya. Nah, ciri-cirinya apa? Nah, ciri-cirinya itu di sini memerlukan orang kedua atau teman berbicara. Jadi di sini Ibu tidak berbicara sendiri, tapi Ibu berbicara dengan kalian semua ya. Jadi nah, itu ciri-ciri dari ragam lisan. Kemudian tergantung situasi, ruang, dan waktu. Tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, namun memerlukan intonasi serta bahasa tubuh. Itu kan. Kemudian berlangsung dengan cepat. Sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Kesalahan dapat langsung dikoreksi. Nah, jadi dalam berbicara secara lisan, kita tidak harus memperhatikan gramatikal ketika dalam
forum-forum yang santai misalkan. Nah, kemudian bahasa lisan itu juga ada intonasinya ya kan. Nah, seperti sekarang yang sedang Ibu lakukan ini termasuk ragam lisan. Kemudian ragam tulisan, bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan rangkaian huruf sebagai unsurnya. Nah, ciri-cirinya ini yang pertama tidak memerlukan orang kedua atau teman berbicara. Ketika kita membuat tulisan, apakah harus ada teman berbicara? Tidak perlu. Nah, itu termasuk ciri-cirinya. Tidak tergantung kondisi ruangan serta waktu, jadi bebas. Harus memperhatikan unsur gramatikal. Kemudian berlangsung lambat. Selalu memakai alat bantu ya, alat bantu tulis menulis. Kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi, hanya terbantu dengan tanda baca. Ya, itu ragam bahasa berdasarkan media. Kemudian kita menuju ke ragam bahasa berdasarkan standar. Ragam bahasa berdasarkan standar di sini ada ragam standar dan ragam non standar. Ragam standar bahasa yang menjadi ukuran. Jadi bahasanya itu menjadi acuan bagi bahasa yang baik atau bagi variasi bahasa yang lain. Misalnya di sini ada seminar ya, pidato, surat-surat penyurat resmi, jadi menggunakan bahasa yang baku, bahasa yang baik sesuai dengan acuan panduan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian ragam non standar. Di sini bahasa tidak memenuhi kaidah bahasa Indonesia. Tetapi bahasa non standar akan tetap hidup, tetap berfungsi sebagai alat komunikasi. Misalnya surat menyurat dengan teman atau keluarga, komunikasi dengan sesama teman, kemudian tulisan pribadi. Nah, itu menggunakan kata-kata yang tidak sesuai dengan kaidah. Nah, itu adalah ragam bahasa berdasarkan standarnya. Kemudian ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. Nah, di sini berdasarkan cara pandang penutur itu yang pertama itu ragam bahasa dialek ya, dialek. Jadi di daerah masing-masing itu mempunyai dialek khas sendiri-sendiri ya. Dari dialek Purwokerto sama dialek Jawa Timur itu pasti berbeda. Kemudian Jawa Barat itu juga berbeda. Nanti ke luar Jawa itu juga dialeknya sudah berbeda. Itu termasuk ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur. Kemudian terpelajar. Nah, jadi bahasanya biasanya lebih baku. Misalkan saya sudah membaca buku itu. Nah, kemudian resmi dan tidak resmi. Kalau resmi berarti sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sedangkan ragam bahasa tidak resmi berarti tidak sesuai dengan bahasa baku. Misalkan di sini aku udah baca buku itu. Nah, kalau resmi saya sudah membaca buku itu. Nah, seperti itu. Ya, kita lanjut lagi. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan di sini ya.
Jadi ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan di sini ada 4. Sebenarnya ada banyak ya, tapi Ibu ambil di sini 4 saja. Yang pertama misalkan sedang berbicara tentang hukum. Nah, itu berarti ragam bahasanya seputar tentang hukum. Kemudian ragam bahasa bisnis. Nah, itu biasanya ya seputar bisnis. Kemudian ragam bahasa agama. Nah, itu biasanya sendiri juga. Kemudian kesehatan. Itu juga banyak ragam bahasa yang digunakan oleh masing-masing penutur itu berdasarkan topik pembicaraannya. Nah, ya mungkin nih dari Ibu cukup sekian ya pembahasan tentang ragam bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.